Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. D dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam subtema 3, tema 7 tentang pengaruh gaya. Baik, kita mulai. Hari ini kalian akan belajar KD 3.3 tentang mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Baik, kalian masih ingat tentunya apa itu gaya? Bisa ulangi lagi. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ingat ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, berhenti atau diam, berubah arah, berubah bentuk, menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Itu adalah akibat gaya terhadap benda. Baik, faktor yang mempengaruhi gerak benda. Oke, kalian tahu apa yang mempengaruhi gerak benda? 1. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Nah, semakin kuat menarik ketapel, ini contohnya, semakin jauh kerikil akan terlontar. Kalau nariknya cuma kecil, dilepas, ya kerikilnya akan jatuh dekat. Tapi kalau panjang nariknya, maka kerikilnya juga akan jauh meluncurnya. Kalian tentu pernah main game Angry Bird, nah itu tentang ketapel. Yang kedua, besar kecilnya gaya gesek. Oke, bersepeda di jalanan aspal lebih mudah bergerak dibanding di jalanan berbatu, ya kan? Kalau jalan berbatu tahanannya semakin kuat sehingga lebih sulit untuk melaju. Tapi kalau di jalan aspal lebih halus, lebih cepat melaju. Tapi kalau terlalu halus akan menjadikan licin dan akhirnya terpeleset. Jadi faktor yang mempengaruhi gerak benda, 1. Besar kecilnya gaya tarikan atau dorongan. Yang kedua, besar atau kecilnya gaya gesek. Oke, kita akan belajar tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Istilah magnet berasal dari sebuah daerah yang bernama Magnesia, di mana di daerah itu ditemukan sebuah batu yang mampu menarik besi. Nah, mulai saat itu dinamakan magnet karena pertama kali ditemukan di kota yang bernama Magnesia. Magnet memiliki dua kutub. Kutub utara atau disingkat U, kalau dalam bahasa Inggris North atau N. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada N, ya. Ini North artinya utara atau kutub utara, dan sini adalah S, South artinya selatan. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis, ya, seperti besi maupun logam. Ya, apapun benda yang terbuat dari besi akan bisa ditarik oleh magnet, dan mereka disebut benda magnetis. Begitu kebalikannya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis atau bukan magnet, seperti kayu, karet, busa, batu, kain, dan lain-lain. Kalau di sini contoh adalah paku, ya, karena paku ini terbuat dari besi, maka dia juga bisa tertarik oleh magnet. Selanjutnya, magnet yang berasal dari listrik disebut elektromagnetis. Jadi besi atau logam yang dialiri listrik, maka dia akan bisa menarik benda magnet. Nah, magnetis adalah namanya elektromagnetis karena berasal dari elektro atau listrik. Magnet biasa digunakan di kompas. Magnet bisa digunakan juga untuk memindahkan benda logam berat atau mengangkat barang rongsok seperti besi, mobil bekas, dan lain sebagainya. Magnet juga digunakan di ujung gunting atau obeng, ya,
tutup kulkas, bel listrik, dinamo sepeda, hiasan kulkas, dan lain-lain. Dan disebutkan. Baik, Mister akan tunjukkan video pengaruh gaya magnet pada benda. Yang sebelumnya pernah video ini, tapi Mister akan ulang lagi supaya kalian lebih paham. Oke, gaya magnet. Di sini ada dua kutub ya, kutub selatan dan kutub utara. Gaya magnet adalah gaya yang dipengaruhi oleh magnet. Gaya magnet dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Contoh bahan yang dapat ditarik magnet adalah besi dan baja, disebut benda magnetis. Oke, di sini ada magnet dengan kutub selatan menarik paper clips, penjepit kertas terbuat dari besi sehingga bisa ditarik oleh magnet, disebut benda magnetis. Nah, magnet mempunyai dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Kutub selatan magnet simbol S dan kutub utara dengan simbol O atau N-North. Gaya magnet yang paling kuat ada di kutubnya ya, yang paling lemah ada di bagian tengahnya. Nah, ini contoh magnet. Jika kutubnya ini berbeda, maka dia akan saling tarik menarik. Kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka akan saling menarik. Adapun kutubnya sama, utara dan utara atau selatan dan selatan, maka dia akan saling tolak menolak. Oke, masih ingat gambar ini? Ini ada gambar orang terjun payung. Kemana arah dia jatuh? Dia menuju ke bumi ya, ke permukaan bumi atau menuju ke pusat bumi. Dia tidak bisa sampai ke pusat karena terhalang oleh permukaan bumi. Kita akan belajar apa ini kalau seperti ini? Iya betul, gaya gravitasi. Benda yang dilempar akan jatuh ke tanah ya, karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gaya tarik gravitasi. Oke, jika Allah tidak membuat gaya gravitasi, tentu kehidupan alam semesta ini akan hancur. Kan bisa bayangkan jika tidak ada gaya gravitasi, bulan bintang akan saling bertabrakan ya. Semakin besar massa benda, semakin besar gaya gravitasi yang ditimbulkannya, atau semakin besar gaya gravitasi akan mempengaruhi benda tersebut. Oke, sekarang apa bedanya massa sama berat? Massa adalah keadaan berat benda tanpa dipengaruhi gravitasi bumi. Sebelum dilanjutkan, nah di sini berat adalah keadaan atau berat benda itu sendiri dengan dipengaruhi gravitasi bumi. Contohnya apa? Contoh berat sepeda ketika berada di bumi dan di luar angkasa beda. Mana yang lebih berat? Kalian mengangkat sepeda di bumi sama di luar angkasa, tentu lebih berat di bumi. Di luar angkasa lebih ringan karena tidak ada gaya gravitasi, sehingga berat sepeda di bumi dan berat sepeda di luar angkasa ini berbeda. Sedangkan massa tidak. Massa sepeda di bumi dan massa sepeda di luar angkasa ini sama, karena massa dia tidak melihat pada gravitasi yang mempengaruhi benda tersebut. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi akan semakin lemah. Mengapa burung dia terbang tidak jatuh padahal ada gaya gravitasi? Mengapa juga balon udara dia bisa membubung tinggi tanpa terjatuh? Juga pesawat bisa terbang kok nggak jatuh? Tidak tertarik gravitasi bumi. Oke, jawabannya karena ada benda atau gaya lain yang dapat melawan gravitasi ketika itu. Contoh sayap ya. Sayap dia dengan mengepakkan sayap menggesek ke udara atau angin, maka dia bisa menahan gaya gravitasi. Bukannya gaya gravitasi tidak ada, ditahan gaya gravitasinya ini. Juga balon udara yang berisi suhu udara panas, maka dia bisa membubung tinggi. Dan juga pesawat yang dilengkapi dengan sayap dan juga mesin jet. Inilah gaya-gaya lain yang melawan gaya gravitasi. Di
Di luar angkasa, para astronot bisa melayang karena tidak ada gaya gravitasi. Oke, masih ingat gambar ini? Ya, ini adalah gambar motor balap ya. Di sini ada gaya yang bekerja antara roda dan aspal. Gaya apa? Ya, bagus. Gaya gesek. Gaya gesek permukaan ban motor dengan aspal. Maka kita akan belajar tentang gaya gesek. Baik, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Ingat, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bergesekan. Dua benda bergesekan, ini namanya gaya gesek. Semakin kasar permukaan suatu benda, semakin besar gaya gesek yang timbul ya. Semakin kasar, semakin kuat, semakin kasar, semakin kuat. Kalau semakin halus, semakin kecil gaya geseknya. Kalau kan pakai sandal yang sudah halus bawahnya, maka mudah terpeleset karena gaya geseknya kecil. Tapi kalau sandal itu masih bagus, spoolnya tidak mudah terpeleset karena gaya geseknya besar. Selanjutnya ya, semakin halus permukaan, semakin kecil gaya gesek yang timbul. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya kalau begini, ini bendanya ke sana, ini jalan. Ini menggesek. Kalau ini bendanya ke arah sana, berarti gaya geseknya ke arah sebaliknya. Jika tidak ada gaya gesek, maka akan banyak orang dan kendaraan akan tergelincir. Gaya gesek bisa diperbesar maupun diperkecil. Caranya bagaimana? Memperkecil gaya gesek yaitu dengan diberi pelumas atau oli ya, oli bekas itu untuk melicinkan. Bisa juga diberi roda. Kalian mendorong gerobak tanpa roda dengan gerobak yang ada rodanya, mana yang lebih mudah? Tentu lebih mudah yang ada rodanya karena gaya geseknya lebih kecil dengan jalan. Juga memperkecil gaya gesek bisa dilakukan dengan memperhalus permukaan. Permukaannya diperhalus sehingga lebih mudah untuk meluncur. Yang selanjutnya yaitu memperbesar gaya gesek, yaitu alas sepatu atau ban diberi alur ya, diberi tekstur, diberi pull seperti pada sepatu bola dan lain-lain. Oke, di sini ada orang main bola. Masih ingat gambar ini? Dia menendang bola. Gaya apa yang dipakai? Iya, gaya otot. Ya, gaya otot manusia menyebabkan bola terpental. Oke, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia atau hewan. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis makhluk hidup tersebut, oleh manusia maupun oleh hewan. Semakin kita sering menggunakan otot, maka otot akan semakin besar dan kuat. Ketika kita mendorong atau menarik benda, kita memberikan gaya pada benda tersebut ya. Alat untuk mengukur gaya adalah neraca pegas atau bisa disebut dengan dinamometer. Satuan gaya adalah N, itu singkatan dari Newton. Kenapa disebut Newton? Itu diambil dari nama seorang ilmuwan besar, seorang fisikawan, seorang ahli matematika yang bernama Isaac Newton ya. Baik, selanjutnya masih ingat gambar ini, gambar penggaris yang bisa menarik serpihan kertas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, itu karena adanya listrik statis. Setelah dikosongkan ke kain wol atau rambut, dikosongkan, penggaris dapat menarik serpihan kertas. Kita akan belajar tentang gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak, seperti magnet tadi ya. Ketika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka dia akan tolak menolak. Tapi ketika kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka akan saling tarik menarik. Benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik ya.
Setiap benda yang bermuatan listrik memiliki medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik, ya, berupa tarikan. Benda yang berada di dalam area medan listrik benda lain maka akan saling tarik-menarik seperti yang terjadi pada penggaris dan serpian kertas. Ini berarti kertas berada di dalam area medan listriknya penggaris. Contoh gaya listrik statis, ya, yang bisa kita rasakan, yaitu debu menempel pada layar TV, atau ketika kalian mematikan atau menghidupkan televisi dan kalian dekatkan lengan kalian, maka bulu tangan kalian terasa kayak tertarik. Itu sebenarnya tertarik oleh gaya listrik yang dihasilkan oleh layar televisi itu, dan rambut kalian tertarik. Juga dengan penggaris menarik serpihan kertas itu membuktikan adanya gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari kita, dan masih banyak lagi yang lain. Baik, silakan sedikit ngulangin video tentang pengaruh gaya pada benda kalian. Oke, pengaruh gaya terhadap benda. Di sini ada plastisin, ya, satu warna pink, satu warna hijau. Plastisin ini beri gaya tekan oleh tangan. Apa yang terjadi? Berubah bentuknya, ya, berubah bentuk. Begitu juga plastisin yang satu, ketika diberi gaya tekan, gaya dorong, maka bentuk plastisin menjadi berubah. Gaya mempengaruhi benda diam. Perhatikan bola yang tadinya diam, ketika diberi gaya otot ditendang oleh kaki, maka bola yang tadinya diam menjadi bergerak dan berpindah tempat. Juga gaya mempengaruhi benda yang bergerak. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Perhatikan, ini ditangkap, ya, bergerak, diam, berhenti, bergerak lagi. Bola kembali melambung setelah diberi gaya dorong oleh tangan, dan bola berhenti bergerak setelah ditangkap. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi berubah arah. Perhatikan, tadinya lurus terus dibelokkan sama baknya itu, ya, bola kembali melambung setelah diberi gaya dorong, dioper, dan akhirnya berubah arah. Dalam menginjak gas rem dalam mobil juga bisa memberikan gaya, di mana mobil akan kembali menjadi lebih cepat. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Ketika jalan lengang, pengemudi akan lebih sering menginjak gas sehingga mobil bisa melaju dengan cepat. Ketika lalu lintas padat, pengemudi sesekali menginjak gas dan sekali menginjak rem supaya gerak menjadi lebih lambat. Bagaimana gaya yang terjadi dalam air? Nah, ini ada benda yang melayang, ya, benda yang masuk ke dalam air akan dinilai gaya angkat oleh air. Ada juga yang terapung. Nah, F ini force, W ini weight, berat. Jika gaya angkat air lebih besar dari gaya, maka berat benda akan ringan. Benda tenggelam. Jika gaya angkat air lebih kecil dari gaya, maka berat benda akan tenggelam. Oke, setelah kalian belajar melalui video ini, silahkan kalian kerjakan tugas selanjutnya yang sudah diberikan oleh guru kalian di Google Classroom. Dan ingat, pekan depan kalian akan mengikuti penilaian harian. Jadi persiapkan diri kalian supaya kalian mendapatkan nilai yang cukup baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.